Oke, setelah tadi kita melihat tentang dunia, kemudian membuat karakter yang baik, ya kita lihat satu aspek lagi dari sebuah dunia, yaitu ruang alias space. Nah, biasanya ini kita akan perlu memperhatikan arsitektur dari dunia kita. Ya, alasan utamanya ditemukan arsitektur itu adalah untuk mengendalikan pengalaman dari seseorang. Ya, kenapa begitu? Karena pengalaman yang diinginkan oleh manusia itu biasanya tidak mudah ditemukan di alam. Ya, contoh, untuk mendapatkan keteduhan dan kering, ya dari hujan misalkan, maka kita biasanya akan membangun rumah atau tempat tinggal. Ya, memang ini bisa didapatkan secara alamiah di alam, ya, pakai gua misalkan, tapi tentu saja ini tidak terlalu nyaman untuk kita ya, apalagi kita sebagai manusia modern sih, siapa yang mau tinggal di gua? Ya, kalau malam, katakanlah banyak serangganya, kemudian panas ya atau bahkan terlalu dingin kalau siang eh, panas ya walaupun gua biasanya sejuk sih dan gelap ya misalkan seperti itu. Nah, terus dilanjutkan untuk mendapatkan rasa aman maka kita akan membangun tembok. Ya, katakanlah manusia primitif dulu tinggal di gua, kemudian tentunya kan tidak terasa aman ya di sana karena gua itu terbuka sehingga hewan liar itu bisa dengan bebas masuk. Ya, maka lama-kelamaan mereka membangun dinding untuk menghalangi hewan buas masuk ke tempat tinggal. Dan sekarang akhirnya kita dapatlah rumah, ya. Eh, Keteduhan kering dapat, kenyamanan dapat, rasa aman juga dapat karena ada tembok. Nah, bangunan yang desainnya bagus itu adalah bangunan yang bisa memberikan pengalaman yang kita inginkan waktu kita ada di dalam bangunan tersebut. Merasa aman, ya maka temboknya terlihat kokoh. Ya, merasa teduh sama kering, ya berarti bangunannya harus punya atap dong. Ya, dan seterusnya. Misalkan kita ingin nggak kepingin gelap di dalam bangunan tersebut, ya kenapa? Ya mungkin ada yang takut kegelapan. Maka desain bangunannya misalkan banyak lampu. Tapi kalau banyak lampu berarti boros listrik. Maka dibuatlah jendela yang cukup besar sehingga sinar matahari bisa masuk. Nah, maka mendesain ruang pada game itu cukup penting. Ya, kita perlu mengatur ruang permainan supaya bisa memberikan pengalaman yang sama, kurang lebihnya. Nah, ini ada 5 cara yang umum. Yang pertama adalah cara linear. Ya, pada linear ini pemain bisa gerak maju mundur dalam sebuah ruang yang tentu saja sesuai namanya itu lurus. Ya, platformer itu biasanya menggunakan space yang linear. Kalau grid itu ruang dibagi-bagi dalam kotak-kotak tertentu, contohnya catur, paling gampang. Ya, lalu web, beberapa ruang itu bisa terhubung satu sama lain dengan jalur-jalur tertentu. Ya, contohnya di sini Super Mario Brothers 3. Ya, nanti bisa dicari world map-nya. Mungkin saya bisa carikan sebentar. Super Mario Brothers 3. Terus kita lihat gambarnya, world map-nya mana ya? Coba saya tambahkan aja deh, world map. Atau world berapapun, world 1 mungkin ya. Nah, seperti ini. Contohnya untuk jenis yang web. Ya, jadi pada Super Mario 3, mungkin saya bukakan yang lebih besar aja ya. Ya, ternyata munculnya mungil. Oke. Mana ya yang lebih besar? Yang ini semoga lebih besar sih. Aduh, harus masuk pinter ya, saya nggak punya. Repot. Ini aja deh. Saya akan buka gambarnya aja. Nah, gini. Ya, jadi Mario-nya nggak ada. Ini karena gambar ini sebetulnya adalah sulaman sebetulnya ya. Dulu pernah pernah masuk ke berita
ya, bahwa ini adalah sulaman dari seseorang yang memang suka sama Super Mario Brothers 3. Ya, jadi di sini ada banyak ruang, ada start, lalu ada level 1, level 2, level 3, level 4, 5 sama 6. Ini dunia pertama yang dialami pemain. Ya, nah, ini kan ruang sendiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada mini castle, terus ada castle, ada rumah jamur, sama bonus. Ya, nah, ini kan terhubung satu sama lain dengan jalur-jalur tertentu. Nah, maka pengaturan seperti ini itu adalah pengaturan dalam bentuk web. Kemudian ada juga, balik ke sini ya, balik ke sini. Cara yang lain adalah points in space. Ini bayangkan aja seperti dunia yang RPG yang klasik, world map. Ya, ada beberapa RPG yang menggunakan world map yang seperti ini. Ya, itu berarti dia sebetulnya masih pakai yang web. Tapi kalau RPG yang tradisional, misalkan apa ya? Saya akan coba pilih Final Fantasy keluarnya 7 ya sudahlah, world map. Nah, misalkan seperti ini. Oke, buka gambar di tab baru. Waduh, kecilnya. Yang ini deh. Oh ya, sorry karena ini kan previewnya dari Google Search ya. Nah, ternyata kecil juga. Ya, ya sudahlah, saya akan perbesar. Nah, world map yang tradisional seperti ini, ya dia kan punya banyak titik-titik di sini. Ya, berbagai tempat yang bisa dikunjungi oleh pemain. Nah, makanya ini namanya adalah points in space. Jadi kita punya satu ruang besar, kemudian ada perwakilan titik-titik pada ruang tersebut yang nantinya bisa dikunjungi pemain. Setelah itu dia akan pindah ke sebuah level dengan space yang bisa jadi linear atau menggunakan grid dan seterusnya. Dan yang terakhir, divided space, ini mirip sama peta dunia kita. Ya, contoh paling gampang adalah game Civilization. Ya, itu sudah dibagi-bagi menjadi berbagai kotak. Agak mirip sama grid, tapi ini lebih luas dibandingkan dengan yang grid. Ya, berikutnya ada yang namanya penanda atau landmark. Ya, ini adalah sebuah hal yang cukup penting perlu kita pertimbangkan waktu mengatur ruang. Ya, kita harus menentukan landmark. Kenapa? Karena manusia itu aslinya kesulitan untuk mengingat sebuah tempat yang berantakan, terlalu berantakan, tapi terlalu rapi itu juga susah. Kenapa? Kalau terlalu rapi, ya kita akan melihat bahwa objek-objek yang ada pada ruang tersebut itu sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita akan kesulitan untuk membuat penanda atau pengingat bahwa ruangan ini ciri-cirinya apa. Kalau sama semua, ya semua ruangan sama semua, rapi, kita akan mudah tersesat di space tersebut. Ya, penanda ini adalah sesuatu yang pemain ingat dan bicarakan waktu mengenang suatu tempat atau suatu ruang. Misalkan di kota tertentu, itu ciri khasnya adalah katakanlah bar, sebuah bar yang ada 3 lantai. Ya, lantai keduanya adalah sebuah inn, sebuah penginapan. Lantai ketiganya adalah tempat untuk menyimpan misalkan anggur ya, tapi kok disimpan di atas ya, biasanya kan harus disimpan di bawah tanah ya, kebalik itu. Seseorang yang bernama Christopher Alexander, ya dia ini seorang arsitek, itu mendefinisikan kualitas unik yang dibagi antara ruang dan objek yang didesain dengan baik. Ya, dia menyebutnya adalah nameless quality. Ya, kita tidak perlu belajar arsitektur untuk bisa mengetahui hal ini, dan ini dipahami secara garis besarnya aja ya. Tapi kalau tertarik, teman-teman bisa coba cari info lebih lanjut tentang nameless quality. Jadi sebuah ruang atau space yang dikatakan punya nameless quality itu punya berbagai hal ini. Ya, hidup seakan-akan penuh energi,
cara paling gampang adalah nambahkan perapian kalau di dunia barat ya, karena dengan perapian, dengan api, api itu kan nyalanya kan tidak bisa diprediksi. Tapi kita karena kita punya sejarah yang sangat kuat dengan api, ketika kita melihat api, maka kita akan merasa hidup di situ. Penuh, tidak ada yang kurang. Nyaman, ya menyenangkan berada di sekitarnya, makanya ada perapian aja sudah oke. Ya, bebas, tidak terbatas, salah tidak alamiah. Tepat, memang seharusnya seperti itu. Ya, tidak tanpa ego, terhubung dengan semesta alam sekitar. Ya, abadi, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan bebas dari kontradiksi dalam. Yang disebut kontradiksi dalam ini adalah, langsung contoh aja ya, kita punya sebuah alat yang semestinya itu mempermudah hidup kita, tapi cara menggunakannya susah. Sehingga ini malah menyulitkan hidup kita sebetulnya. Nah, itu ada kontradiksi di dalam alat itu sendiri. Nah, tapi apakah arsitektur dunia nyata ini bisa kita bawa ke dalam dunia virtual alias dunia game? Ya, jawabannya enggak sih. Ya, arsitektur pada video game itu tidak perlu senyata mungkin dengan arsitektur sebenarnya. Bahkan biasanya arsitektur di dalam video game itu malah melenceng dari arsitektur yang nyata. Ya, entah banyak ruangan kosong yang sia-sia gitu aja. Kemudian ada fitur-fitur aneh dan berbahaya, ya misalkan. Oke, kita ambil aja contohnya Mario deh. Ya, contohnya Mario pada kastil. Yang kita bayangkan pada sebuah kastil itu biasanya kan sebuah tempat yang mewah, yang royal, lalu bisa ditinggali. Ya, tapi pada kastilnya Super Mario, saya akan ambil Super Mario Brothers juga sih, Castle. Kemudian, ya pakai yang ini deh, madu kecilnya. Ini, ya pakai yang ini. Ya, kenapa di kastil tersebut ada undak-undakan? Ya, tangga mungkin ada lah ya, di kastil biasa juga ada undak-undakan. Tapi kok ada lava di situ? Terus ada bola api yang lompat-lompat dari lavanya. Kan ini bahaya banget. Ya, masa di dunia nyata adakah kastil yang bentuknya seperti ini? Tentunya enggak. Ya, tidak ada hubungan dengan lingkungan di luarnya. Sebagai contoh, kastilnya Super Mario, ya, kalau di Super Mario Brothers, kastilnya itu hanya ditampakkan seperti ini. Ya, ini kastil besarnya, bisa terlihat kan lingkungannya di luar, tidak ada apa-apanya, tidak ada pohon, nggak ada lava, tapi mendadak di dalam itu ada lavanya. Kan ya aneh. Ya, jadi tidak nyambung dengan dunia luarnya. Dan kadang-kadang, terutama kalau gamenya 3D ya, kadang-kadang arsitektur pada dunia game itu numpuk satu sama lain dengan cara yang sebetulnya tidak mungkin dilakukan pada arsitektur secara nyata. Ya, karena pada arsitektur virtual, kadang-kadang kita tidak perlu memperhatikan masalah stabilitas, gravitasi, dan seterusnya. Ya, kadang-kadang itu tidak terjadi pada dunia virtual. Maka kita secara tidak sadar kadang bisa numpuk beberapa space yang semestinya tidak mungkin. Ya, contoh, katakanlah di sebuah rumah, ya ini kita ambil rumah tradisional aja ya. Rumah tradisional ternyata rumah medieval deh, jangan bilang tradisional ya. Rumah pada zaman pertengahan, dia punya ruang bawah tanah. Ya, ruang bawah tanahnya ini ternyata terhubung dengan gua bawah tanah misalkan. Ya, kalau pada kenyataannya harusnya sih tidak mungkin ya. Siapa yang mau membangun rumah di atas sebuah gua? Lah kalau guanya rubuh gimana? Ya, jadi kadang-kadang numpuknya secara vertikal itu tidak masuk akal juga. Ya, tapi kenapa waktu bermain kita nggak nyadar? Ya, karena kita biasanya itu fokus ke ruangan itu saja. Ya, sehingga kita tidak akan menyadari bahwa ruangan yang di dalam ini katakanlah beda sekali dengan lingkungan yang ada di luar. Ya, kemudian fitur aneh dan berbahaya ya karena kita sedang
tertantang pada dunia tersebut sih. Kalau nggak ada fitur aneh, nggak ada fitur berbahayanya, ya nggak tertantang dong, ya kan? Dan sebetulnya tidak penting bahwa ruang 3 dimensi itu punya peta 2 dimensi yang realistis. Ya, kenapa? Karena kita lemah banget untuk menerjemahkan ruang 3 dimensi itu menjadi 2 dimensi. Ya, selain kehilangan 1 dimensi, yaitu dimensi kedalaman, ya, memang pemikiran kita ini susah untuk menerjemahkan 3D jadi 2D. Ya, sebagai contoh, coba teman-teman bayangkan aja tempat yang familiar, yaitu katakanlah di rumah, ya, di kos-kosan, atau di kampus. Tapi kalau kampus kayaknya karena kita sudah lama tidak ke kampus, mungkin memori kita sudah sedikit berkurang ya tentang tempat-tempat di kampus. Ya, dan bahkan kita tidak tahu kalau ruangan di sana sudah berubah. Ya, tapi coba bayangkan aja ya ruangan yang familiar, misalnya rumah lah paling gampang, terus gambarkan dendahnya. Ya, kemungkinan kita akan mengalami sedikit kesulitan waktu gambar dendah rumah atau dendah lain yang familiar. Ya, silakan dicoba. Lalu, hati-hati dengan ukuran. Ya, di ruangan virtual ini kita mudah sekali kehilangan patokan tentang skala. Kalau di dunia nyata sih kita tahu 1 meter itu persisnya seperti sekian. Ya, tapi di dunia virtual karena ada pengaturan-pengaturan tertentu, ya pengaturan di kamera yang bisa membuat distorsi skala 1 meter pada dunia virtual itu belum tentu sama dengan 1 meter di dunia nyata. Ya, terutama apalagi karena kita melihatnya pada layar monitor yang tentu saja lebih kecil. Ya, tidak mungkin ada yang punya monitor yang ukurannya 1 meter. Kecuali pakai TV ya. Kecuali kalau di TV mungkin ukurannya bisa sama. Tapi 1 meternya dalam game pun belum tentu sama dengan 1 meter di dunia kita. Sekalipun layar kita ukurannya besar. Nah, maka kita harus menentukan dulu 1 unit itu apa dalam game engine. Biasanya kita akan menyamakan dengan 1 unit ukuran pada dunia nyata. Ya, 1 unitnya pada Unity misalkan. Ya, itu banyak yang menyarankan 1 unit Unity sama dengan 1 meter. Ya, mungkin di program lain 1 meter sama 1 unit sama dengan 1 sentimeter. Kalau bikin model 3D ya. Atau 1 unit sama dengan 1 milimeter bahkan supaya lebih presisi. Ya, tapi ketika dibawa ke dunia game hati-hati tentang definisi 1 unit tersebut. Ya, kalau nggak hati-hati, kita nggak convert, yang tadinya ditulis di Smax itu 1 unit 1 milimeter, begitu dibawa ke Unity yang 1 unitnya 1 meter, maka objek kita akan diperbesar 1000 kali. Ya kan, tadinya 1 milimeter itu 1 unit, terus tiba-tiba berubah jadi 1 meter, maka model kita akan diperbesar 1000 kali. Nah, itu harus hati-hati juga. Kalau satuan antar software itu tidak sama, ya kita harus sepakat dulu. Nah, sekalipun ukuran objek itu sudah pas, tapi tetap ada beberapa hal yang bisa membuat benda itu terlihat aneh pada dunia virtual. Yang pertama adalah tinggi mata, ya terutama pada sudut pandang orang pertama. Ya, ada beberapa yang sudah menyarankan dari hasil membuat game, ya sudah puluhan tahun kita ada industri game, lalu ada saran tinggi mata kalau sudut pandang orang pertama itu katakanlah ya 6 feet, 6 kaki, alias 1,8 meter. Ya, cuman sayangnya ini pengukuran barat ya, orang barat kan memang tinggi-tinggi. Kalau kita orang Asia menggunakan patokan tersebut, mungkin akan terlihat aneh bagi kita sih. Ya, karena tinggi kita biasanya mungkin sekitar 150-160, alias mungkin sekitar 5 sampai 5,5 kaki doang. Ya, kalau kita pakai patokannya barat 6 kaki, ya kita akan melihat sekeliling dengan cukup aneh. Ya. Lalu ukuran orang sama pintu, ini biasanya sering salah nih. Ya. Tingginya pintu kadang terlalu tinggi, ya, tapi kadang ada yang terlalu ngepres dengan tingginya orang. Ya, tinggi orang di game biasanya itu tadi pakai standar 1,8 sampai 2,1 meter.
6-7 kaki, bahkan mungkin 8 ya. Kalau yang lagi heboh kapan hari si Lady Dimitrescu itu kayaknya 9 kaki ya. Itu luar biasa sekali ya, kelihatan tinggi banget. Lalu skala teksturnya juga harus dilihat ya, harus disamakan dengan skala yang kita gunakan. Nah, distorsi ini nggak hanya terjadi pada sudut pandang orang pertama, tapi orang ketiga pun bisa kena distorsi. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena manusia itu sudah punya kemampuan untuk bisa membayangkan, ya kalau kita masuk ke avatar tersebut yang terpersen tentu saja, maka kita melihat dunianya itu kira-kira kayak gimana. Nah, kalau proporsinya tidak sesuai, maka akan muncul keanehan pada visualnya pemain. Ya, kalau ada masalah proporsi itu bisa mengganggu. Ya, jadi hati-hati ketika mendesain ruangan pada sudut pandang orang ketiga, supaya pemainnya tidak merasa ruangan ini terlalu sesak. Kecuali kalau memang diinginkan ruangannya sesak ya. Tapi sebaliknya juga, jangan dibuat ruangan tersebut terasa terlalu luas, terlalu kosong. Ya, padahal mungkin kita sudah meletakkan objek-objeknya dengan menurut kita jaraknya cukup, tapi karena ada proporsi yang tidak pas, maka pemain merasa ini banyak yang kosong. Ya, nah itu hati-hati sedikit. Oke, itu tadi dari segi space ya, maka hari ini kita sudah membahas 3 topik sekaligus ya. Tadi yang pertama adalah world atau dunia, kemudian kita juga membahas karakter yang mendiami dunia tersebut, dan terakhir adalah space, ruang yang membentuk sebuah dunia. Ya, semoga setelah ini teman-teman bisa mengembangkan dunia untuk game dan termasuk mengembangkan karakter serta menyusun ruang-ruang pada dunia game yang sedang teman-teman kembangkan ya. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, langsung aja tanyakan teman-teman Ubaya di Hangouts Group Chat, atau yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Nah, setelah ini akan ada satu sesi lab, ya ini sesi lab yang terakhir untuk game Concept and Design. Ya, kita akan membuat game Zuma. Ya, seperti apa itu? Yang tertarik, silakan lanjut ke video berikutnya. Teman-teman Ubaya wajib ya, lanjut ke lab ke-7. Ya, tapi untuk semua yang lain yang tidak mengikuti seri Game Maker Studio-nya, terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Pekan depan kita kena liburan Lebaran ya, Idul Fitri. Jadi untuk week 13 itu, oke sebentar, akan dijadwalkan pada tanggal 31 Mei. Ya, jadi akhir bulan Mei. Ya, kita akan membahas satu topik lagi, yaitu bagaimana caranya kita menjual game. Ya, itu masih lama, jadi terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk yang lain yang ingin melanjutkan ke Game Maker Studio, kita akan langsung menuju ke video berikutnya.